passwordnya meledak, ledakan mereka. Jadi masih terus membahas masalah demo kemarin, terus di tengah-tengah demo rakyat dan mahasiswa disiram dengan gas air mata, sementara di dalam ada yang joget karena bangga. Bangga apa, guys? Karena diberi penghargaan Mahaputra. Terus diberikan penghargaan pula tuh Zulkifli Hasan. Keren kali anak buahnya, keren-keren ye. Ya, sebagai Menteri Perdagangan. Jangan lupa Pak Zulkifli Hasan, saya bertanya, perdagangan manusia kah ada nggak? Keren ya dagelan ya. Ya, itu ada perdagangan manusia kah nggak? Karena ada orang yang mengutik masalah perdagangan manusia kemarin kayaknya diracun ya, apa dimunirkan. Ya, Munir yang dulu ya terulang kembali kepada yang namanya diploma muda. Bahas masalah perdagangan manusia. Sementara perdagangan yang ada Menteri Perdagangan di Indonesia mendapat penghargaan. Ya guys, ya enggak? Ayo jujur aja guys. Ya kan? Nah itu keren kali bro negara kita. Di sana mahasiswa demo bersama rakyat. Ya, disiram diberi gas air mata, dikejar-kejar. Ya makanya saya bilang ada apa ya dengan aparat kita sekarang ini, tidak ada netralnya ya. Seharusnya ya sebagai penegak hukum, sebagai pelindung rakyat, seharusnya ya Pak Bapak-bapak aparat, ya saya sampaikan, mari kalau memang bapak-bapak itu ya benar-benar pro sama rakyat, netral, bukan pembela orang. Kemarin data-datanya digunakan buat bela seseorang agar menang ya. Jadi gini, gunakan suara yang sebesar-besarnya bersama komando-komandomu ya, kalau memang penegak rakyat ya. Dudukkan, bicara bersama, sampaikan apa keluhan-keluhan rakyat. Perwakilan demi perwakilan, ya kan? Salah satu perwakilan dari mahasiswa, salah satu perwakilan komando dari pendemo, salah satu wakil dari masyarakat. Seharusnya bapak-bapak dudukkan, sampaikan ya. Biarkan mereka menyampaikan suara mereka dengan lantang dan tertib. Itu seperti itu. Jangan belum menyampaikan apa-apa udah ditembakin. Saya nggak setuju Pak atas kekerasan terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat. Katanya ada pemimpin yang rela mati buat rakyat. Yang rela mati buat rakyat itu. Lama-lama mati di tangan rakyat kalau begini caranya. Bener nggak ucapan saya tuh? Prediksi saya dulu udah mulai belum? Terjadi nggak? Kalian sering kan lihat cuap-cuap saya, prediksi saya di tahun 2025 ini banyak orang yang mati terbunuh, banyak orang yang demo seperti kejadian 98 akan bakar sana bakar sini, kan ini udah awal mula loh. Terus banyak orang-orang yang jujur itu mati diculik ya. Itu salah satunya bro. Itu salah satunya. Udah mulai berjalan. Besok ada kebakaran, besok juga ada banyak orang mati nggak jelas ya itu. Itu seperti itu ya. Nah, saya sangat kecewa dengan para aparat, katanya payung negara melindungi masyarakat. Ya, sebagai Anda itu ya, kalau memang tidak ada apa-apanya dengan pemimpin, ya, tidak ada apa-apanya dengan pejabat, ya seharusnya Anda berdiri tinggi, mengeluarkan kata-kata lantang, marilah mahasiswa duduk. Perwakilan mahasiswa maju. Ada beberapa orang, apa yang ingin disampaikan? Keluhan-keluhan mahasiswa, keluhan-keluhan rakyat yang mewakili rakyat. Seharusnya didudukkan
Berikan kesempatan mereka menyampaikan keluhan untuk disampaikan kepada pemimpin kita, kepada ketua DPR kita. Seharusnya seperti itu, Bapak-bapak. Ya, Bapak-bapak aparat. Saya sebagai rakyat kecil merasa tertusuk. Melihat apa? Melihat yang namanya keadaan kemarin yang terjadi. Kenapa? Ya seperti itu, kekerasan demi kekerasan yang diberikan terhadap orang yang ingin menyampaikan keluhan, ingin menyampaikan penolakan tentang kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Ya kan, yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Seharusnya bapak-bapak aparat ya memberikan waktu sedikit saja. Apa yang ingin disampaikan perwakilan dari rakyat? Apa yang ingin disampaikan perwakilan dari mahasiswa? Seharusnya seperti itu. Diberi ruang sedikit saja. Rakyat untuk berbicara, menyampaikan kepada pemimpin, menagih janjinya. Pada saat kampanye, menagih janjinya. Ya, menagih janji seorang pemimpin. Menagih yang namanya kata-kata yang selalu berpihak kepada rakyat. Seharusnya beri ruang mahasiswa, beri ruang para pendemo untuk berbicara lantang. Agar telinga anggota-anggota DPR, ketua DPR seharusnya bisa mendengarkan itu. Bukan hanya karena dibullying perjanjian politik, ya seorang pemimpin malah memberikan penghargaan di tengah-tengah mahasiswa, masyarakat disiram dengan gas air mata. Malah memberikan gelar. Gelar apa sih yang diberikan untuk Menteri Perdagangan dan untuk yang sebagainya? Ya. Dayang-dayangnya diberikan penghargaan. Ya, dayang-dayangnya semuanya diberikan penghargaan. Ya, saya sangat kecewa loh. Ya, artinya kenapa pejabat dan pemimpin kita ini menganggap kita sebagai rakyatnya adalah musuh mereka. Kita dijadikan budak mereka. Kita harus kerja keras untuk membayar pajak lebih mahal berlipat ganda agar mereka bisa berleha-leha. Kalau ada kata-kata seseorang, misalnya salah satu rakyat berteriak, ya masyarakat khususnya ya, misalnya ada salah satu rakyat, udahlah kita tidak perlu kita membayar pajak lagi deh, ya itu salah satu dikenakan hukum. Bicara seperti itu aja nggak bisa. Apa bukan musuhnya masyarakat? Artinya kita ini ditindas sekeras mungkin, bekerja sekeras mungkin untuk para pejabat. Pejabat di sana tidur. Di ruang sidang paripurna pun ngorok tidur. Ya kan? Mereka digaji. Diberi dana aspirasi lah, tunjangan lah, kenaikan gaji lah, dana pensiun lah, ya kan seperti itu bro, ya kan? Kalau seandainya ya, hoi pemimpin, seandainya ada salah satu masyarakat berteriak, udahlah nggak usah bayar pajak lagi Indonesia, khususnya untuk beri kata-kata buat Sri Mulyani, Indonesia mogok misalnya ya Bu, Indonesia mogok. Ada salah satu misalnya berteriak, tak usahlah lagi kita bayar pajak. Hanya untuk membayar kalian tidur di dalam sidang paripurna. Duduk manis tidak kerja dibayar dengan ratusan juta. Kira-kira ditangkap nggak Bu Sri Mulyani kalau ada masyarakat yang berbicara seperti itu? Ditangkap nggak kira-kira sih? Apa salahnya sih rakyat Indonesia ini ya diberi ruang, khususnya para aparat? Kenapa menganggap masyarakat mahasiswa itu sebagai musuh, dianggap musuh gitu loh. Kalau memang bijaksananya pemimpin dan aparat, ya kalau memang bijaksana, mari dipanggil perwakilan mahasiswa per daerah,
panggil pendemo, wakil rakyat, ya, suara rakyat, ya, untuk menyampaikan keluhan-keluhan rakyat. Ya, saya bukan pansos loh, monyet, ya, saya bukan pansos di sini. Saya menyampaikan keluhan-keluhan rakyat, bro. Ya, keluhan rakyat. Lo budak-budaknya pemimpin, ya. Lo kacung-kacungnya orang ini, ya. Yang mau lo bekerja keras, ya, membayar berlipat ganda yang namanya pajak dinaikkan sampai 1000% ada. Ya, diam kamu, nggak pernah nuntut apa-apa. Ya, terhadap yang namanya pemimpin kita. Nggak pernah menyampaikan suara apa-apa. Setidaknya kamu speak up, bicara, sampaikan keluhan rakyat ini. Ya, setidaknya kamu. Ya, bukan pansos di sini. Ada lagi, kalau lu bilang pansos, apa nggak pansos seorang gubernur, ya, seorang gubernur yang kau puja-puja, yang kau dewa-dewakan, mengatakan bahwa rakyat itu juga sama saja koruptor. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Silakan rekam ini video saya. Biar nyampe lagi ke orang-orang yang pencitraan. Rupanya selama ini dia berbaik-baik masyarakat itu pencitraan dong. Ya, kalau menganggap yang namanya di satu sisi di komisi yang namanya DPR menganggap kalau ingin demo membubarkan yang namanya DPR dianggap tolol. Yang satu lagi gubernur Jawa Barat bilang kalau yang namanya masyarakat rakyat itu sama saja rakyat korup. Indonesia rakyatnya korup uang pejabat. Nggak kebalik gitu ngomong. Sementara kamu puja-puja loh, orang ngomong itu didewakan, orang yang ngomong seperti itu kamu dewakan, nggak speak up sama sekali loh. Ya, nggak speak up sama sekali loh. Ya, mudah-mudahan itu gubernurnya, ya, yang mengatakan bahwa Indonesia rakyatnya juga lebih korup dari pejabat. Apa maksudnya? Mana buktinya kalau rakyat ini lebih korup dari yang namanya pejabat? Hoi, otakmu udah dicuci itu pencitraan, berarti selama ini kau turun di gorong-gorong seperti Mukidi, ya. Kau turun ya ke sana kemari rakyat, ya. Berarti pencitraan dong itu. Ya, mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu sama saja, nah rakyat itu ya itu korup, lebih korup dari yang namanya pejabat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kasih penjelasan kalau nggak mau disindir. Ya, kasih penjelasan. Gubernur, ya, kasih penjelasan. Kalau nggak mau dilibas yang namanya rakyat, hati-hati kau bicara. Berarti pencitraan selama ini lo kerja. Ya, hati-hati itu kau. Kamu nggak lihat itu yang namanya mahasiswa, orang-orang yang ingin menyampaikan yang namanya rakyat ingin menyampaikan keluhan-keluhan mereka di gedung DPR itu dihalau pakai gas air mata. Nggak merasakan keperihan itu, nggak merasakan, ya. Berisik, harus lebih berisik lagi, ya, biar telinga lo sampai congean meleleh dengar saya ngoceh. Ya, akan saya bikin lebih berisik lagi. Tahu? Sok-sokan lo. Ya, yang sopan memangnya yang namanya pemimpin kita lebih sopan dari rakyat. Endasmu, matamu. Ya, sopan matamu. Matamu picek, ya enggak? Jangan sosok santuy lah, ya. Boleh maling asal santun, ya, asal sopan. Ya, diberi penghargaan maling. Nggak lucu guys, ya, nggak lucu ya, nggak lucu bro. Boleh maling asal santun gitu, asal sopan, berkelakuan baik, boleh maling. Ya nggak lucu lah bro. Ya banyak orang yang ingin menyampaikan aspirasi tentang kebijakan yang dibuat mencekik rakyat ini. Lu harus bicara. Ya.
Besok nangis loh, awas loh. Alah, anak-anak PKI jongos-jongosnya, kacong-kacongnya, pemimpin ini, pemakan bansos ini ya. Nangis-nangis. Memang loh. Terus yang Immanuel, ya sekarang ini lo ya, lo harus buka mata monyong ya. Setan jongos-jongosnya para pemakan bansos ya, denger ya. Kalian rakyat disiram-siram dengan gas air mata. Bahkan ada yang pingsan diseret. Ya kan? Kemudian di sana ada pemimpin memberikan penghargaan terhadap dayang-dayangnya. Sebagai maha putra bangsa, kapan dia berjuang buat bangsa? Kapan? Membela bangsa ini untuk rakyat ini kapan? Sampai diberi penghargaan ya maha putra bangsa. Jeng, tolong nggak sih lo? Hah? Tolong nggak sih lo? Asal bacot aja lo. Budak lo ya. Budak mereka lo. Asal bacot nggak punya otak lo. Dengar nggak lo? Sejak kapan dia membelain rakyat? Diberi penghargaan maha putra bangsa. Tai anjing. Tahu? Lo disuruh gua sopan terhadap kritikan-kritikan malah matamu. Ya, etik-etik ndasmu. Ya, sopan ndasmu sopan. Matamu sopan. Ya enggak? Enak lo, balikin lagi lo omongannya sama mereka. Ya enggak? Enggak ada itu. DPR hama. Ya, hama. Di sana orang disiram-siram dengan gas air mata, sementara kamu memberikan penghargaan kepada dayang-dayangnya, dianggap maha putra karena dia mendampinginya jalan terus setiap hari bersamanya, tidur bersamanya juga, terus dianggap maha putra. Jing, putra apa itu? Putra apa itu? Saya tanya, putra apa? Maha putra apa? Aduh, gila loh, semakin gila negara oligarki kita ini. Kita hidup di tengah-tengah oligarki, bro. Rakyat di sana memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa. Ya, rakyat bersama mahasiswa ingin menyampaikan tentang ya perubahan kebijakan yang dibuat DPR, dibuat pemimpin. Setidaknya sedikit berpihak kepada rakyat, memudahkan ya agar rakyat itu bisa mencari kerja. Setidaknya seperti itu, bukan dihalau. Malah di sana joget-joget memberi penghargaan kepada Menteri Perdagangan, kepada Ketua DPR. Yang kata lo tadi mau bom saya tadi, lebih baik no gedung dibom aja. Ya, saya bukan teroris loh. Ya, lama-lama terciptalah teroris seperti di zaman SBY dulu. Ya, lama-lama kalau bersikeras seperti ini, seperti kisah JW Marriott lama-lama, seperti kisah bom Bali lama-lama. Bener nggak? Percaya nggak omongan saya itu? Terlalu keras kalian ya terhadap rakyat. Lama-lama rakyat semua berontak, berperang melawan pejabat sendiri. Ya, itu namanya penjajah sendiri. Penjajahnya siapa? Pejabat. Ya, aparat penjajahnya di negara kita sendiri. Lama-lama terciptalah seperti JW Marriott, seperti Bali. Di zaman SBY akan terulang kembali. Betul apa benar? Lo mau rekam-rekam aja, mau tandain saya tandain aja. Lebih baik gua minta sama yang maha kuasa tandai orang-orang Marok itu biar cepat mati. Tambahin itu ya. Ya. Tambahin doanya. Saya hanya minta sama yang maha kuasa, hancurkan negeri kita ini lebih dulu pejabatnya. Ya. Lebih cepat mati, tandain. Saya minta tandain sama yang kuasa. Biar cepat itu deh. Rakyat Indonesia, kalau memang para aparat itu netralisasi,
berpihak terhadap rakyat. Benar-benar kalian bukan alat pejabat ya. Kalau kalian benar-benar bukan alat pejabat, tolong kalau misalnya perwakilan mahasiswa itu beberapa orang, mari dudukkan, sampaikan di gedung DPR, perwakilan dari rakyat ada berapa orang, sampaikan. Boleh nggak sih rakyat seperti itu, tertib seperti itu? Boleh nggak sih? Kenapa mesti disiram gas air mata, diledakin segala macam? Kenapa? Kalau rakyat menyeluruhnya marah nanti bagaimana? Ya kita bukan kompor loh, seharusnya bijaksana. Ya katanya kita memiliki Pancasila, kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Ada kebijakannya kan? Ya enggak, sila keempat kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaannya mana? Dalam pelaksanaannya mana? Permusyawarahannya mana? Kok malah negara kita, rakyat yang ingin menyampaikan kebijakan tersebut dilawan dengan gas air mata? Bapak-bapak, ya saya hanya berkata sebagai pribadi, terkutuklah kalian seperti itu. Berikan dong ruang agar rakyat Indonesia itu bicara, menyampaikan keluhan-keluhan rakyat, ya, agar memudahkan gitu loh kehidupan di Indonesia ini, berpihak kepada rakyat. Mana janji presiden kampanye kemarin, berpihak, rela mati buat rakyat. Ketika mahasiswa demo tidak dihadapi, malah sembunyi, malah memberikan penghargaan kepada dayang-dayangnya sebagai putra maha putra bangsa. Anjir ya, anjir bener-bener dah. Harusnya hadapi loh, berikan ruang loh. Katanya ada kerakyatan, katanya merakyat. Kalau rakyat ingin menyampaikan sesuatu tentang kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, ya kan panggil dong berbagai perwakilan, berbagai daerah. Apa yang ingin disampaikan? Harusnya seperti itu dong. Ya. Indonesia masih nggak sih akan mendukung pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Dulu saya udah katakan loh, seringkali dicuap-cuap, saya malah justru dihina-hina. Ya, makan tuh kebijakannya. Ya, makan tuh, makan. Lo jogetin aja kalau serba mahal, sebentar lagi bensin naik. Sebentar lagi gas juga menghilang. Gundulin hutan seperti di zamannya Zulkifli Hasan. Kita gundulin hutan buat yang namanya kayu bakar. Gas mahal nggak bisa kebeli. Ya dah. Rakyat juga nggak ada mata pencariannya. Apa yang akan dimakan? Garong. Rampokin aja ininya, pejabatnya. Terus untuk masak, ya. Kalau yang namanya listrik besok naik melejit tinggi, yang namanya BBM melejit tinggi harganya. Ini sebentar lagi loh naik loh BBM. Jangan lupa loh, BBM akan naik sebentar lagi loh. Dengan alasan, apalagi di daerah-daerah, dengan alasan karena langkahnya BBM di stop oleh yang namanya pemerintah agar rakyatnya tidak bisa berangkat demo menggunakan kendaraannya, ya kan? Nah seperti itu. Bentar lagi BBM naik, ya BBM naik, terus gas nanti menghilang, ya. Mulai-mulai menghilang, terus kita rakyat Indonesia gundul-gundulin lagi kayak yang namanya zamannya Zulkifli Hasan menjadi Menkehut ya. Dulu ya, gundul-gundulin lagi deh hutan buat bikin kayu bakar, nyenda. Nah, kalau rakyat Indonesia seperti kata mentan ya, mentannya Prabowo ya, harga beras kalau di Jepang 100.000 sekilo, nggak ngeluh. Ya nggak ngeluh. Nih begini ya Pak Mentan, goblok, tolol ya, dengerin ya. Kalau seandainya rakyat Indonesia itu ya menggarap lahannya sendiri, apa akan dipajak lebih besar lagi? Tidak dijual, misalnya hanya dijual dengan masyarakat kecil biasa. Misalnya ya kita punya usaha padi seluas hektaran, misalnya 10 hektar misalnya, atau 50 hektar misalnya ya.
Nih, terus rakyat tersebut bagi-bagi deh. Kalau jualnya hanya kepada rakyat raya, apa akan dikenakan pajak? Sebesar mungkin. Terus kalian akan rebut juga hasilnya. Jadi rakyat Indonesia hanya kerja rodi gitu. Kayak di zaman perang Jepang, perang Belanda. Ya, lebih keren lagi bro besok kita. Ya, kalau seandainya Pod Estate itu kan Pod Estate kan udah gagal nih. Ya, di bawah naungan Prabowo dulu. Ya, sebagai Menhan ya. Sebagai Menhan. Itu Pod Estate-nya udah gagal nih. Kalau misalnya nih, hai pemimpin, kalau rakyatnya misalnya garap lahannya sendiri tanam padi, kemudian tidak mau jual ke tengkulak, mereka menjual sendiri kepada masyarakat misalnya, terus mau kalian apain tuh masyarakatnya? Mau kalian apain itu terusnya pengusahanya? Kalau misalnya seorang pengusaha tuh ada besok menjual hanya terhadap rakyat-rakyat yang membutuhkan, tidak mau jual ke Bulog, tidak mau jual ke yang namanya agar tidak diimpor kalian misalnya. Terus pemerintah mau apain itu rakyat kalau ada punya hati nurani terhadap rakyat? Mau diapain terusnya? Ditangkap. Terus disuruh bayar gitu pajaknya, diambil terus lahannya gitu. Iya. Ya ada kemungkinan loh ya seperti itu. Besok mungkin ada seorang lahir orang yang membuat yang namanya lahan pertanian seluas-luasnya. Bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian hasilnya dibagikan ke masyarakat, tidak mau menjual ke tengkulak atau Bulog. Misalnya. Terus pemerintah akan menangkap pengusaha tersebut yang ingin membantu rakyat gitu. Misalnya. Ya. Saya heran loh. Saya udah heran loh. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya buat pemimpin-pemimpin kita saat ini. Maruknya ya negara kita ini sekarang ini pemimpinnya terhadap bangsa rakyatnya. Rakyat kecilnya ditindas segitu sakitnya. Penggusuran lahan sawah tidak dibayar, mengatasnamakan pemerintah. Di tengah-tengah mahasiswa, masyarakat, rakyat demo ingin menyampaikan keluhan mereka. Apa yang terjadi tentang kebijakan? Ya, kalian memberikan penghargaan terhadap Ketua DPR Puan Maharani. Kemudian kepada Zulkifli Hasan. Kemudian kepada dayang-dayangnya presiden sebagai putra maha putra bangsa. Lucu nggak sih negara kita ini? Lucu nggak sih? Ditonton negara lain loh. Kalau Israel melawan Iran, ya, kemudian negara lain itu melawan Israel, Gaza, ya di sana. Ini Indonesia melawan pejabat. Keren nggak kira-kira bro? Keren nggak? Oi bapak-bapak di sana aparat, dengerin nggak? Negara lain itu melawan yang namanya Trump di sana. Israel PS yang namanya Iran. Indonesia PS apa? PS siapa? Indonesia itu PS pejabat. Melawan pejabatnya sendiri. Indonesia perang loh. Mereka itu perang melawan rudal. Israel PS yang namanya Iran. Indonesia apa? Ya, Indonesia melawan pejabatnya sendiri. Demi mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tak adil. Buat apa kita punya Pancasila itu Pak? Buat pajangan di DPR. Segitu besarnya gambar burung Garuda kalian pajang di ruang DPR itu. Pencitraan kerjamu, cuman pencitraan. Ya. Kerjamu cuman pencitraan. Pencitraan itu namanya. Hanya majang doang itu yang namanya burung Garuda terpapar beserta butir-butirnya di dada. Hei, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana?
Kalau rakyat Indonesia aja ingin menyampaikan penolakan tentang kebijakan kalian. Pertama, masalah gaji anggota-anggota DPR, sedangkan rakyat Indonesia aja mendapatkan gaji 2 juta sebulan susah. Mau cari kerja persyaratannya bentuk umur lah, apalah. Sekarang kalau masalah umur, sekarang ya saya tanya kembali, di dalam sebelum pemilu kita, siapa sih yang meloloskan yang namanya wakil? Umur belum mencukupi. Kalau persyaratan tersebut mencukupi, bla bla bla, diberitahu nggak sih ke rakyat Indonesia ini, atau dijelaskan, atau hasil dari keputusan tersebut, ya rapat tersebut, yang memutuskan itu, ya hasilnya mana? Yang memutuskan itu diberitahu nggak rakyat? Enggak kan? Kalau masalah umur, kalau Indonesia dipersulit mencari kerjaan kepentok umur, terus di atas 70 tahun udah nggak bisa kan menjadi pemimpin. Ya tak? Nah seperti itu bro. Semuanya persyaratan untuk mencari calon pemimpin itu di persidangan tidak diperlihatkan itu mencukupi atau tidak, hasil keputusan tahu-tahu lolos begitu doang. Diberitahu rakyat gitu sih? Enggak kan? Tapi kalau kenaikan pajak sekian dan sekian, ada yang tidak diberitahukan langsung juga. Ya seperti itu terhadap rakyat. Rakyat hanya alat kalian untuk memperkaya kalian. Rakyat. Umpan kalian. Ya kan? Bersumpah di atas Al-Quran, herannya janji-janjinya seperti Eko, Sahroni, seperti yang namanya Uyah Kuya, Napa Urbah, ya artis-artis yang gak laku lagi lari semua di gedung DPR. Cuman diimingin sembako, ya sembako untuk beberapa hari aja, sementara mereka menggarong gaji, ya dalam sebulan itu untuk setahun kalian makan. Begitu mereka menjabat, lupa dengan kalian semua loh. Lupa loh. Kalau mewakili rakyat cuman tidur, setiap ada yang namanya rapat di gedung ya DPR tidur. Ngorok, gue kan dibayar. Bodoh amat. Ada nih seorang mantan pelawak sama mantan pesulap itu ya. Si pesulap itu bilang, saya itu artis, gaji saya itu ya nggak ada apa-apanya. Saya jadi, kenapa lo mau jadi anggota DPR? Hah? Kalau memang lo artis, udah kaya raya, udah kayak dulu, malah menantang rakyat yang seperti itu bro. Kalau menurut saya, sekali lagi saya hanya turut berduka cita aja ya, buat khususnya para penegak hukum, khususnya buat aparat. Bagi saya terlalu keras. Kalian itu alat ya, alat kalau menurut saya. Bukan lo melindungi rakyat, bukan. Alat. Kalau bukan alat, ngapain disiramin berjalan pakai mobil tanker, menyiram dengan gas air mata. Coba kalau Bapak aparat, khususnya Kapolri, Bapak Kapolri, hei Bapak aparat, ya dengar. Kalau saya pribadi ya Pak, berbuatlah bijaksana. Kita ada sila keempat. Katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Secara hikmat, secara merakyat, bukan rakyat musuh, ya dianggap musuh rakyat. Rakyat dianggap musuh loh. Bermusyawarah ya, melalui perwakilan-perwakilan ya kan. Itu maknanya besar loh, panjang loh Pak Kapolri, panjang itu yang namanya makna dari sila keempat itu, panjang sekali loh. Katanya bermusyawarah melalui perwakilan-perwakilan rakyat. Ya rakyat, perwakilan mahasiswa seharusnya silakan, dipersilakan untuk menyampaikan keluhan apa, penolakan apa.
terhadap pemimpinnya dan anggota-anggota DPR. Katanya DPR Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perampok Rakyat itu. Bukan lagi Dewan Mewakili Rakyat itu, merampok semua itu. Perampok itu namanya. Kalau kayak gitu. Ya toh? Saya justru sakit hati loh bapak-bapak aparat tidak menggunakan yang namanya sila keempat. Ya toh? Sila keempat itu katanya permusyawaratan, ya kerakyatan. Ya, seorang pemimpin yang bijaksana, punya kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya musyawarah, oi dengan mahasiswa, dengan masyarakat, musyawarah lah. Apa sih yang ingin disampaikan? Katanya rela mati buat rakyat. Rela mati apanya kalau modelnya begini, Cok? Ya salam waras saja. Mudah-mudahan tuh direkam ya. Tersampaikan itu sama telinga-telinga pemimpinnya. Dayang-dayangnya justru diberi penghargaan. Ya Maha Putra bangsa. Bangsa mana? Bangsa mana dia sudah memperjuangkan bangsa mana? Ya, gedek banget gua. Tolonglah ya. Suara-suara rakyat itu didengar. Ya. Mahasiswa dan rakyat-rakyat yang ingin menyampaikan keluhan tentang penolakan kebijakan yang dibuat oleh anggota-anggota DPR, oleh pemimpinnya sendiri, malah pemimpinnya memberikan penghargaan. Maha Putra bangsa pada dayang-dayangnya. Najis. Memberikan penghargaan justru kepada ketua DPR karena telah memutuskan kenaikan gaji anggota-anggota DPR. Tai anjing bener. Masih percaya kalian pemimpin yang kayak itu main belakang seperti itu? Hah? Itu namanya main belakang. Rela kalau kampanye saya rela mati buat rakyat, seakan-akan buat rakyat terus yang dijual. Ya. Rakyat terus yang dijual, Bro. Tapi siapa yang diberi penghargaan? Dia tidak pernah menghargain suara kalian yang memilihnya. Kalau memang dia menghargain suara-suara kalian, pasti ada kunjungan presiden, jebakan-jebakan baru. Ya, untuk yang namanya rakyat yang pernah memilih dia. Itu, kalau rela mati buat rakyat, seharusnya ya rakyatlah yang diberi penghargaan, Bro, bukan dayang-dayangmu yang selalu mengikutimu. Makan disiapin, baju dipakein ya, maunya gigi digosokin ya kan, itu diberi penghargaan. Oi, kacong-kacong kemarin yang memilihnya, kamu dihargain berapa? Seharga bansos ya, bansos. Seharga bansos berapa ribu kemarin? Buat makan berapa lama? 5 hari. Cuman segitu seharga minyak goreng. Itulah tololnya para pengikutnya, Bro. Para pengikutnya itu tololnya gitu. Lo cuman diberi penghargaan seharga minyak goreng sama beras 5 kilo. Beras oplosan pula. Sementara dayang-dayangnya belum kerja apa-apa udah diberi penghargaan. Maha Putra bangsa. Maha benar ya dengan segala firman-Nya ya. Ya mudah-mudahan terlaknatlah sudah orang-orang yang zolimin rakyat Indonesia ini dengan cara membuat kebijakannya. Rakyat Indonesia dihalangin pakai aparat. Berarti kemarin menang pemilu kemarin dari hasil data aparat. Keren kali, Bro. Salam waras, Bro. Ya jangan lupa ya di-share nanti ya, biar itu ya cecunguk-cecunguknya yang milih dia dikasih tentengan kresek ya senilai 100.000 itu kemarin ya. Terima aja, lo nggak usah demo-demo, terima aja kebijakannya. Walaupun dia berkata janji-janjiin lo, saya ini untuk rakyat. Ya, gebuk-gebuk dada, saya ini untuk rakyat. Dengar, pemimpin. Ya, rakyat yang mana saya tanya? Rakyat yang mana? Dengar. Indonesia di bawah naungan rakyat sebenarnya. Jika kedaulatan rakyat kalian tantang, maka jangan salahkan rakyat kalau melawan. Tidak akan tercipta negara Republik Indonesia ini. Tidak ada republik
negara kita ini di bawah naungan rakyat yang berdaulat, memperjuangkan hak-hak rakyat. Tidak ada. Ingat itu. Ya. Nggak ada. Ingat itu. Kalau memang rela mati untuk rakyat, itu buktikan. Buktikan ke rakyat. Terutama orang-orang yang diiming-imingin kamu kemarin. Naik gaji para guru, honorer dan segala macam. Ya, malah dibikin honorer guru adalah beban rakyat. Yang buat beban rakyat itu anggota-anggota DPR itu loh, dari komisi sekian. Ya, badan pengawas, cuman ngawas-ngawas gaji udah masuk apa belum, enjeng. Ya, gue tuh kesal banget loh, enjeng. Ya, dengerin itu. Ya, lu dengar itu di sana. Ya, biarin. Namanya juga jongos, ya apa-apa ya biarin. Nggak mungkin dia bersuara, nerima aja. Karena mereka di kampanye udah nerima bansos. Udah terikat data kalian sama dia. Mudah-mudahan dijual ke Trump lo datanya. Buat pinjaman hutang negara. Nanti hutang negara hasilnya dibagi-bagiin ke anggota DPR. Rakyat dibebani dengan hutang, naikkan pajak. Lo diperas buat bayarin hutang-hutang mereka agar mereka cepat kaya. Betul. Salam waras saja lo. Ya tolol amat sih lo komennya. Ya biarin aja. Lah memang orang lo tolol, lo nggak punya otak. Ya begitu kalau tolol. Ya orang dongok milih ya orangnya seperti itu. Lo hanya diimingin dengan janji saya pembela rakyat. Dengan diimingin dengan kata-kata udah kenyang lo. Makan tuh kata-kata. Ya. Makan tuh janji. Ya enggak? Negara kita hutangnya semakin membengkak. Siapa yang dicekik rakyat? Mau nggak mau rakyat cuman punya 1 unit mobil, 1 unit motor. Giliran bayar pajaknya berlipat ganda. Sementara anggota-anggota DPR punya bisnis gelap. Ya, punya bisnis gelap. Kendaraannya sampai puluhan. Baik itu motor, rumah berapa unit, mobil mewah berapa unit, nggak ada dikenakan pajak, bebas pajak mereka. Keren banget, enak kali. Kalau gitu kita harus ini lagi dong, ya orang yang pakai palsu-palsu aja bisa jadi, ya kan pemimpin, ya kita juga bisa lah, kita merangkai juga. Ya yang namanya ijazah-ijazah palsu kita, nanti kita palsukan ya biar kita jadi pemimpin, kita mau garong juga dong. Ya, seperti itu kan, masuk juga ke DPR. Ya enggak. Meskipun tuang kan nggak ngaruh. Tuh mantan anak yang direkomendasi oleh dia itu, tuh mantan anak pemimpin yang itu dulu Orde Baru bisa tuh direkom. Mulan Jamela juga nggak jelas sekolahnya apa, ijazahnya apa, bisa tuh masuk situ. Ahmad Dhani bisa, artis sudah berkumpul di situ, ijazahnya jelas nggak, ya kan? Rakyat bisa nggak kira-kira? Ya berebutan garong dong duduk di DPR kita. Doa saya mudah-mudahan itu cepat hangus aja itu gedung. Nggak ada sama sekali lo mewakili rakyat. Pemimpinnya katanya rela buat rakyat, mana janji omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya lo munyong. Iya. Orang tolol aja yang mau memilihnya kemarin hanya diberi 1 kresek sembako seharga minyak goreng lo. Dayang-dayangnya aja dinaikkan gajinya, diberi penghargaan Maha Putra Bangsa. Jeng, lo tolol benar-benar lo. Ya, salam waras. Mudah-mudahan itu nyampe ya ke telinga itu orang yang janji rela mati buat rakyat. Matiin aja dia kalau rela buat rakyat.